Halo semuanya, di sini aku akan mempresentasikan tentang konsep dasar etika. Oke, selanjutnya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku, Era Gracia Octavia, dengan NIM 2111036. Aku dari Program Studi Perpajakan, Angkatan 2021. Oke, lanjut, kita masuk ke dalam materinya. Moral dan etika. Moral dalam bahasa Latinnya ialah kebiasaan atau adat, norma atau nilai tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Untuk etika, bahasa Yunaninya yaitu kebiasaan dan adat juga. Etika sebagai ilmu filsafat refleksi kritis atas norma atau nilai moral. Moral sendiri adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Enggak hanya itu, moral juga kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Yaitu moral juga ajaran kesusilaan yang dapat ditarik atau dapat diceritakan dari kesusilaan-kesusilaan yang sudah ada. Lalu, moral itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruknya, tentang kewajiban hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Oke, kita masuk ke etika. Etika ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang apa, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika nggak hanya itu, etika adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara kritis ajaran-ajaran atau norma-norma moral yang ada di dalamnya. Cara berpikir filsafat adalah mempertanyakan dan menggali penjelasan rasional atas suatu realitas dan ajaran dan norma moral tersebut. Oke. Itu tadi moral dan etika. Kita lanjut ke sistem dan teori etika. Nah, sistem etika ini terbagi menjadi 3. Ada etika situasi, etika relativisme, dan etika peraturan. Kita masuk yang pertama, etika situasi. Etika situasi ini adalah pengaruh dari etika eksistensialisme dan personalisme setiap person atau pribadi yang unik. Enggak hanya itu, setiap situasi adalah unik. Tidak ada 2 atau lebih situasi yang persis dan sama. Kuliah ini misal tanggal 4 April 2023, jam ini tidak sama dengan kuliah tanggal 4 April 2022 di jam yang sama pada zaman dahulu. Itulah yang disebut dengan sistem situasi. Maka pertimbangan dan keputusan moral pun bersifat unik atau situasilisme. Argumentasinya pun harus bersifat situalisme, menolak segala bentuk aturan. Oke, kita masuk ke etika relativisme.
Etika relativisme adalah setiap kelompok mempunyai sistem sosial dan sistem norma-normanya sendiri. Etika relativisme ini agak mirip dengan etika situasi yang tadi, tapi untuk ini lingkupnya lebih luas. Setiap kelompok masyarakat atau suku selalu mempunyai sistem sosialisasi sendiri, memiliki adat istiadat sendiri, memiliki kebudayaan sendiri, memiliki sistem norma sendiri, termasuk apa yang dianggap baik dan buruk itu memilikinya sendiri. Konsekuensinya norma moral dan segala norma lainnya hanya berlaku untuk masing-masing kelompok masyarakat saja atau suku dan tidak dapat diterapkan pada kelompok-kelompok lainnya. Oke, kita lanjut ke etika peraturan. Nah, ini yang terakhir dalam sistem etika. Etika peraturan adalah baik buruknya ditentukan dengan ketidaktaatan pada peraturan. Moralitas terletak pada ketaatan pada semua bentuk peraturan yang berlaku. Baik buruk manusia diukur berdasarkan pada ketaatan dan ketidaktaatan pada peraturan. Oke, kita lanjut ke teori etika. Nah, teori etika ini ada 4, yaitu hedonisme, eudemonisme, utilitarianisme, dan deontologi. Oke, pertama kita masuk ke hedonisme. Hedonisme ini seperti kayak hedon. Dia kayak kenikmatan, kesenangan, dan yang kayak senang-senang lah. Pokoknya kayak kita yang biasanya menghabis-habiskan uang. Nah, itu tuh kayak hedonisme, hedon. Ini tuh kita perlu mengendalikan diri lagi. Nah, hedonisme ini kita lihat di sini. Teori etika yang menegaskan bahwa manusia harus mencari kenikmatan dan kesenangan sebesar mungkin dan menghindari penderitaan, sakit, dan segala rasa-rasa yang gak enak. Pokoknya hedonisme ini isinya enak-enak dong, isinya kenikmatan dan kesenangan dong. Hedonisme ini perlu pengendalian diri dalam mencari kenikmatan atau kesenangan. Oke, itu tadi hedonisme. Lanjut kita ke eudemonisme atau Aristoteles, yaitu tujuan akhir manusia dan kebahagiaan. Teorinya adalah setiap orang selalu ingin mencapai tujuan, tetapi apa yang menjadi tujuan akhir manusia? Tujuan akhir manusia, tetapi apa yang menjadi tolak ukur kebahagiaan. Jadi hedonisme ini kayak tujuan akhir manusia yang ujungnya itu adalah suatu kebahagiaan. Oke, lanjut kita yang ketiga, utilitarianisme, yaitu utility manfaat atau kerugian. Manfaat menjadi ukuran baik buruknya suatu tindakan. Oke, teorinya siapa ini? Nah, ini utilitas ini adalah manfaat atau kegiatan, manfaat atau kegunaan berarti suatu tujuan dari suatu yang sering juga disebut teori teleologi. Manfaatnya menjadi ukuran baik buruk suatu tindakan. Manfaatnya untuk siapa? Untuk kita sebagai manusia yang memiliki etika. Oke, kita lanjut ke deontologi.
Deontologi adalah moralitas terletak pada tindakan itu sebagai kewajiban dan menjadi ukuran baiknya suatu tindakan. Teorinya sebagai berikut. Deontologi atau etika kewajiban. Moralitas terletak pada tindakan itu sebagai kewajiban dan kewajiban yang menjadi ukuran baiknya suatu tindakan. Tindakan itu tidak baik secara moral apabila tindakan itu merupakan tindakan yang memang harus dilaksanakan. Kemauan baik untuk melaksanakan kewajiban itu menjadi penting. Nah, jadi deontologi itu adalah sebuah kewajiban yang kita sebagai manusia lakuin untuk menjadi baik buruknya kita ditentukan oleh kewajiban itu sendiri. Oke. Oke, sedikit aku mau nambahin tentang eudemonisme. Itu tadi Aristoteles adalah teorinya. Jadi itu teorinya tentang Aristoteles. Terus pokok pikirannya itu setiap orang selalu ingin mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan tertentu selalu memunculkan tujuan yang lain. Apa yang menjadi tujuan akhir manusia? Tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan. Nah, apa ukuran kebahagiaan tersebut? Manusia akan bahagia apabila ia hidup menjalankan fungsi khasnya sebagai manusia. Apa fungsi khasnya manusia? Manusia harus hidup, bertindak, berbicara, melakukan apapun dengan pertimbangan akal dan budi rasionalnya. Oke. Oke, kita next. Ada apa lagi? Oke, mungkin sekian dari aku tentang sistem dasar etika dan moral tadi. Mungkin jika teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa hubungi aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sekiranya aku bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku. Terima kasih sudah mau mendengar apa yang aku sampaikan pada saat ini. Kiranya manfaat, kiranya teori-teori yang aku berikan barusan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman. Dan teman-teman bisa lakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman. Dadah.